Cek sound, selamat malam semuanya. Malam. Malam, Mbak Oli. Malam. Gimana trading hari ini? Gimana pasar hari ini? Saya nggak ke pasar. Pasar sih lebih ramai kemarin sih, tapi hari ini juga oke. Transaksinya lebih banyak kemarin. Yang penting cuan lah. Cuan MDIA 1 tik, Pak Oli. Oh, MDIA yang baru bang. MDI banyak yang bangun hari ini, MDIA, FIFA. Itu kalau lihat MDIA gimana prospeknya, Pak Oli? Sepertinya mau bangun sih bos ini, sepertinya ya. Tapi speknya belum ada speknya ya. Spike-nya, oh saya belum ngecek. Saya lihat belum ada kalau nggak salah. Kalau nggak salah lihat. 05-nya belum ada. Belum. Spike 05. Spek itu kan belakang yang di depan ataupun ini belakang dari harga saat ini ya? Yang belum tercapai pokoknya bos. Iya, mau di depan di MDA belakang ya? itu sama aja ya? Ya, di depan di belakang sama aja. Iya, iya. Bentar, saya CFN. Oh, sudah tercapai ini. MDIA 5 menitnya udah tercapai, bos. Besok masih bisa naik nggak Om Holi? Sudah tercapai, Pak. Naik. Nah, tadi tuh ternyata setelah naik dia banyak yang jual tuh, makanya turun. Iya. Ini yang 5 menit ya. Kalau yang potongan 5 menit 15 menit. dia. 15 menit sudah juga. Udah juga ya. Waduh, nyesel saya buang habis. Kira masih bisa naik lagi. Ya, Pak Oli ya. 61 nggak dibuang habis loh. Iya, 61 sudah dipasang tapi nggak kemakan. Ya 61-nya nggak yang kemakan pasti cuma dikit kalau 61 karena ini cuma dikit garis banget, ya. dikit banget. Iya. Tapi kalau gua yang makan lah, goreng 30 menit yang belum. Juga udah kecapai ya. 30 menit tuh 63. Tadi sampai 61 dia. Biasa kayak gini, karena kan habis tidur lama, melihat ada yang baru bangun, terus banyak yang jual tuh. Kalau yang 1 jam, Om Holi, 1 jam? 1 jam saja. 1 jam 6 berapa? 63. 63 ya. Kalau daily? Daily 64, 65. Ya. FIFA berapa ya? FIFA daily belum. FIFA 75. Oh, 5 menitnya udah FIFA. Dia lama tidur kenapa, Pak Oli? Lama tidur gitu ya? Gimana? Lama tidur tuh kenapa ya? Nggak ada yang transaksi apa gimana, Pak? Nggak ada yang berminat tapi gimana? Ya bisa jadi nggak ada transaksi mungkin nggak banyak gitu bos. Jadi nggak menghabiskan yang di berapa di 50. Iya. Berarti tadi bergerak itu ada yang menggerakkan harganya berarti ya? Iya. Ada yang modalin berarti ya Pak Ali ya? Betul. Oke, siapa yang belum bisa screening? Ayo, siapa yang belum bisa screening?
Ada yang belum bisa screening? Udah bisa semua ya? Kok nggak ada yang jawab? Kalau buka-buka pun Ada yang jawab berarti bisa semua dong. Oke, Saya nggak bisa. nggak bisanya Kalau buka-buka apa? pun Nggak bisa nggak Nggak bisa screening. screening yang pasti cuan. Pasti cuan. Kadang-kadang udah di screening, malah diguyur. Nah itu. Telat masuknya berarti. Atau naik masuknya ketinggian takutnya. Enggak gini. Nah, kalau kayak gitu itu kan fast trade ya. Berarti Ya. coba swing. Nah, coba swing. Time Kalau frame-nya swing berarti dipanjangin. belinya di closing dong. Ya. Belinya di closing, terus time frame-nya kan daily. Ya Jadi betul. tradingnya beberapa hari, bukan di satu hari. Iya. Supaya lebih apa ya? Jadi kalau swing itu kan trading beberapa hari. Jadi kita bisa tahu Betul. antara perubahan hari ini dengan besok. Yang nge-hold Gitu. 3 sampai 5 hari masih oke lah. Ya, Sampai ketemu candle merah gitu. betul, 5 hari lah, 1 mingguan lah. Ya kan? 1 mingguan itu Di santai gitu. santai. Tapi kalau fast trade itu ya fast trade itu karena yang kita beli adalah saham-sahamnya saham second liner rata-rata Iya. ya kan. Naik kenceng, turun kenceng. Ya, saat naik kita nggak mau TP, saat turun buru-buru cut loss. Betul. Nah itu. Jadi harus ya 1%, 2%. Kalau fast trade ya take profit. Gitu. Kalau yang second liner. Tapi Ya. kalau untuk saham yang LQ45 ya kan, LQ45 sebenarnya lebih mudah ya, lebih mudah Saya untuk jarang main LQ45, dulu suka main. ya. Cuman dulu nggak tahu posisi masuknya, sekarang udah tahu. Nah, sekarang udah tahu kan? Hmm. LQ45 kalau day trade lebih enak LQ45 karena pergerakannya juga nggak begitu cepat gitu. Ya kalau jatuh juga ada matrasnya. Ya, jatuh Nggak langsung ke lantai. masih ada matras, betul, masih agak empuk gitu kan. Ya, Dan Paling pilihan ARB gitu. ya, pilihan Pak Indra sahamnya berapa itu kali, kan Pak lebih Indra? sedikit. Ya, Diguyurnya udah berapa kali? guyur di mana? Ya itu yang beli tuh tahu bandarnya guyur jatuh deh kita nyangkut ya. Oh, kalau itu suka kelihatan. Suka kelihatan gayungnya, ini juga kelihatan gayungnya. Mau guyur. Ya terus kali guyur gitu ruginya banyak banget ya. Iya cepet. Dia soalnya nyabutnya cepet sih. Dia ada alat, pakai alat. Kalau nggak pakai alat dia langsung withdraw semuanya sekaligus. Kayak Mirai kan dia bisa withdraw sekaligus. Kalau Mandiri nggak bisa withdraw sekaligus, cuman bisa satu-satu. Nah, kayak gini nih, ini diguyur ini. Merah Ya. langsung. Nah, gini. Ini fast trade, ini kan time frame 100 tick ya. Sekuritas apa Pak yang bisa langsung sekali withdraw berapa papan itu? Nggak pernah saya, Bos. Nggak tahu itu. Oh, kalau Mirai bisa, Mirai. Mirai. Iya. Bisa Hmm, langsung withdraw sekaligus yang dia tembokin itu. Sekaligus semua. langsung beberapa papan. Iya, kalau dia tembokin berapa papan, dia bisa sekali klik langsung withdraw semua. Oh, Kalau Mandiri nggak bisa di klik ordernya itu nggak bisa. Ya Yang harus bisa apa? Mirai? satu-satu tutup papannya. Iya. Mirai bisa. Itu yang bahaya punya aplikasi seperti itu. Contoh yang diguyur mana, Pak? Ini. Merah ini, Bos. Merah panjang nih loh. Oh, Ini diguyur ini. tapi awalnya tahu nggak kita kalau bakal diguyur, Pak? Itu udah Tahu. kelihatan ada gayungnya. Ada, jadi gini. Jadi Oh, kalau gayung. diguyur itu kayak gini. Makanya kalau merah itu kan saya selalu bilang jual ya kan. Oh, daripada diguyur duluan ya. Yes, betul. Nah, kayak gini nih. Ini kalau saya perbesar ya. Nah, ini. Sebelum turun dicabut ini sebenarnya tanda-tanda kayak gini nih. Atau setidaknya candle-nya sudah merah, itu kita harus jual duluan. Dan jualnya jangan di harga itu, tapi turunin 1 tick ya. Kalau candle-nya sudah merah, turunin 1 tick Oh. supaya mudah langsung terjual. Nggak nunggu. Iya. Nah, tapi kadang kita terlena kayak gini nih.
ya kan? Contoh, beli saat di sini nih. Oh, hijau pertama dong beli. Naik, ya kan? Tapi kita merasa masih sedikit kan cuannya, profitnya. 37 berapa ini? 376 ke 385. Kok sorry. Berarti di sini. 380-an lah mungkin. 380 ke 385. Itu kan paling profitnya cuma 1%. Nah, rata-rata kita nggak mau tuh take profit di 1%. Padahal niatnya adalah fast trade. Akhirnya nggak mau jual merah, nggak mau jual, ya udah terjun kayak gini. Gitu. Jadi kalau fast trade ya 1-2% silakan di take profit daripada diguyur. Apalagi sahamnya memang saham second liner atau lapis 3 malah yang market cap-nya nggak sampai 1 triliun kayak gitu. Itu mudah banget diguyur. Kena guyur ya Pak? Pernah diguyur pernah. Bahasa kuyup nggak? Enggak sih bos, cuman gimana gitu rasanya kan. Dinginan gitu. Nah kalau pengen Apa-apa buat latihan Pak. Ya, kalau pengen ngerasain diguyur ya, TRJA nih, TRJA ini Saya sering rajin. guyur makanya jadi ingat. TRJA ini rajin mengguyur kok TRJA ini. Hati-hati kalau gitu ya, dia beli Ya. yang beli yang ini. Betul. Berarti indikatornya lebih cepat, lebih duluan ini ya daripada kita merhatiin bid offer ya. Iya bos, kalau bid offer kan belum dicabut bidnya. Kalau bidnya dicabut berarti baru dia kan terjun kan. Kalau di sini ya udah telat. Kalau di sini kan kita ngelihat candlenya merah, masih ada waktu gitu Mas ya. Iya. Jadi satu candle kayak ini kan masih ada waktu kan untuk jual. Itu untuk fast trade ya. Ini khusus untuk fast trade. Fast trade harus dipantau. Kalau nggak pantau, jangan fast trade dulu. Swing aja, swing beberapa hari. Kalau day trade Pak? Day trade, nah day trade berarti kan 1 hari ya. Iya. 1 hari sebenarnya sama Pak. Jadi kalau 1 hari kita kan screening dulu ya. Caranya, jadi gini, day trade itu sebaiknya kita auto sell aja di TP1. Jadi pertama adalah kita harus screening dulu. Misal nih besok saya mau day trade, sahamnya saham apa gitu. Oke. Kalau pengen mudah screeningnya, nggak perlu ngelihat satu-satu kayak gitu. Ya udah filter teknikal, lalu lalu F asin. Nah kayak gini ya. Asin. Ya F asin. Oke bentar. Untuk besok muncul saham apa nih? F asin. Oke. Nah, sahamnya adalah Amar. Ya, ini Amar. Kalau kita lihat grafiknya CHA Amar. Oke. Hijau pertama paraboliknya di bawah. Boleh dibeli, boleh. Kalau cuma day trade boleh. Kalau buat swing juga boleh. Tapi kalau untuk swing beberapa hari kayak gini kurang bagus karena paraboliknya mau pindah ke atas. Oke. Misal cuma day nggak lama ya. Ya, misal untuk day trade berarti besok ya belinya itu di harga penutupan hari ini. Contoh ini berapa ya? Berarti 396 ya kan? Nah, lalu untuk TP1-nya di berapa? TP1 tinggal ketik aja di sini ODT Amar. Nah, ini kan ada TP1 nih. Nah, jadi belinya harga ini closingnya 39. Jadi besok pagi jam 9 langsung aja beli 396.
Setelah dapat sahamnya, langsung auto sell 404 TP1. Udah itu aja, nggak perlu dipantau ya nggak apa-apa. Asal take profitnya ya di sini 404. Kalau jam 10 sudah nyampe ya sudah. Jadi nggak harus ditunggu sampai sore. Iya. Gitu, itu day trade. Plus ini juga ada stop loss. Kalau turun 380 ya stop loss. Jangan diterusin. Iya. Gitu. Ini untuk day trade. Itu yang dia trade bisa sekarang berarti ya, screeningnya ya, malam setelah bursa tutup ya? Bisa ya, setelah bursa tutup baru bisa screening bisa untuk besok. Kalau besok pagi pas bursa belum buka juga bisa juga berarti? Bisa. Jadi kondisinya malam ini sama besok pagi itu sama, Iya. Monica. Tapi kalau besok screeningnya setelah pasar buka, nah datanya udah berubah lagi. Karena pasarnya sudah jalan. Oh, jadi beli pagi jual suka-suka berarti ya? Yes, betul. Iya. Oli, trik masuk pas entry harga penutupan tuh baiknya jam berapa biar pas kita masuk harganya pas gitu sesuai dengan harga penutupan. Beli sore jual pagi, Pak. Oh Ya. iya. Bukan, maksud Bapak beli sore jual pagi. Ya, yang seperti yang barusan Pak Oli bilang, kalau masuknya pas harga penutupan itu pas nanti besok nggak nyangkut masuknya pas harga penutupan itu lebih baiknya masuknya jam berapa? Oh, Jam belinya 3 Ya. besok Pak sore apa belinya sore apa belinya sore besok? Pak dia Pak. Sore ya. Oh, sore. Jual pagi. Iya. Beli sore jual pagi. Berarti belinya sebelum 14.50, Pak. Oh, sebelum 14. Ya. Karena 14.50 itu sudah close. Ya. Jadi transaksi 14.50 itu close, lalu 14.50 sampai 14.50 sampai 15.00 itu pre-closing. Pembentukan harga penutupan. Nah, baru harga penutupannya itu di 15.00. Oh, ya. Jadi kalau mau beli sore supaya langsung bisa dapat ya belinya sebelum 14.50. Misalkan 14.48 kayak gitu. Ya, Itu siap. bisa langsung beli. Ya, kasih Pak Oli. Oke, Bos. Pak Holi, Ya, Bos. mau cek di menu Monica open sama dengan low di mana ya Pak Holi? FBSB apa tadi? BPJS. Itu open sama dengan low ya berarti Pak? Ya ini ada tulisannya. Kalau ada open sama dengan low, ya di sini keterangannya yes. Yes, gitu. Ya. Jam berapa kita screening Pak bagusnya nih? Ya pagi. Jam 9 ya? Atau jam Yes. 8? Ya, setelah pasar buka berarti jam 9.01 bisa. Open. Oh. Kalau di Monica pakai ini, kalau di Mandiri pakai stock filter. Itu maksudnya apa? Om Oli, open sama dengan lo maksudnya apa? Harga pembukaan sama dengan harga terendah. Oh, besok maksudnya harga pembukaannya atau tadi pagi? Besok, buat besok. Oh, buat besok. Ya, besok. BRM-nya sama apa tadi, Om Oli? Itu untuk tadi. Oh, Kalau tadi. ya, kalau ini yang tadi nih kan. Kalau untuk besok ya besok saat jam 09 ya itu baru screening. Oh. Kalau ini besok. berlakunya tadi, ini bukan untuk besok. Kalau yang ini. Oh, ini BPJS ya, beli Ya. pagi jual suka-suka ya. Beli pagi, iya tadi kan, hari ini. Oh, tadi. Kalau untuk besok ya screeningnya besok. Open sama dengan lo tuh saat jam 9. Jam 9 ya, pas ya. Ya. Nah, trik entry-nya itu seperti apa, Pak? Gimana? Untuk masuk belinya open sama dengan low itu seperti apa? Trik entry-nya itu bagaimana? Trik entry-nya, oke. Berarti ini tujuannya adalah trading cepat, Pak ya? Atau 1 hari. Nah,
entry terbaiknya ya, entry terbaiknya itu kita harus memantau di sini, Pak. Dengan time frame pendek. Time frame pendek ini kita harus pantaunya di sini nih. Masuknya ya, belinya. Jadi saat candlenya biru, yaitu waktu beli terbaik. Contoh hari ini saya tadi di Digi ya. Nah, Digi di sini nih. Digi ini tadi open sama dengan low bukan di jam 9, tapi di jam berapa tadi? Udah pasar buka. Oke, kita cek di sini ya. Open sama dengan low Digi. DGII. Oke. Digi di jam berapa tadi ya? Bentar, kita cek di sini. Sesi 1 kalau nggak salah tadi. Nah, ini. Jam 9.12 Digi. Oke. Saya pakai open sama dengan low itu yang transaksinya di atas 1 miliar untuk saham-sahamnya ya. Kalau yang di bawah 1 miliar saya nggak ambil. Ini contoh Digi. Tadi live trading, tadi yang ikut live trading ini pasti dapat kan. Gitu. Jam 9.12 ya. Muncul notifikasinya itu jam 9.12. Digi. Entry-nya bagaimana? Apakah langsung beli? Ya kan? Selama ini yang saya perhatikan kalau saham second liner ya, kalau saham second liner muncul di open sama dengan low, itu rata-rata naiknya lumayan ya, naiknya lumayan. Lumayan itu bisa di atas 5% ya. Gitu. Nah, kalau kita entry terbaiknya ya tetap harus kita lihat di sini. Oke, bentar. So one day 9.12 10. Oke, benar di sini ya, di sini nih tadi kita entry di sini kalau nggak salah, di sini apa di sini tadi. Kalau jadi nggak jauh dah. Oh sorry, di sini 9.12. Oh ini sudah jam 9.17. Oke, di sini nih. Jadi entry terbaiknya ya kita harus melihat time frame pendek, Pak. Kan lumayan tadi Digi ya. Dapat 3 kali. Oh sorry, 68 saya masuk tadi Digi di 68. Ya, di 68 tadi masuk. 68 kan lumayan ya, ke sini berapa persen tadi. Tuh, jadi open sama dengan low jam 9 oke, atau setelahnya juga nggak apa. Asal memang open sama dengan low, lalu transaksinya di atas 1 miliar. Jadi kalau yang kayak gini ini kan banyak nih open sama dengan low. Cuman kalau transaksinya di bawah 1 miliar, saya biasanya nggak ambil. Saya ambil yang di atas 1 miliar. Kayak gitu. Nah, jadi bisa pakai. Kalau di Monica bisa lihat, Pak. Monica nggak bisa ini, Pak. Monica cuman kayak tadi itu fasilitasnya. Monica cuman ini. Nggak ada. Ya. Jadi pas tahu ada sinyal langsung HK ya Pak? HK ya. Asal value-nya di atas 1 miliar Pak ya. Ya. Itu saya confirm untuk open sama dengan low. Kalau mau Di MOS bisa Pak ya? Dilihat 1 miliar. 1 miliar gimana Om? Gimana? Atau Di MOS bisa. Di MOS screening bisa. Untuk melihat di atas 1 miliar di MOS. Oke, bentar. Untuk lihat value-nya ini Pak. Ini kan ada nih. 1,1B gitu kan. Ini di atas 1 miliar. Kalau yang 0, ini masih di bawah 1 miliar. Kalau 0, ini. Value-nya itu value-nya ya. Yes. Value. Kalau di MOS seperti ini. Klik stock filter. Oke, bentar saya. Nah, bentar saya mute ya. Oke. Jadi kalau di MOS ya
klik ini stock filter, lalu pilih composite. Value-nya di sini ya tulis saja kalau 1 miliar ya berarti di atas lebih besar sama dengan 1 juta. Terus open sama dengan low, sama dengan open sama dengan low. Oke, ini yang suka open sama dengan low ya silakan. Lalu di set, ya ini saham-sahamnya. Tapi tetap lo ya, nggak menjamin naik lo ya, harus dipantau. Ini ada nih, di atas 1 miliar, ini ARB, ada ILS, tapi kebanyakan naik gitu loh, kebanyakan naik. Nih, jadi kalau mau filter di apa ini di Monica seperti ini. Oke. Ada lagi? Jadi kalau filter di MOS ini beberapa sekitar jam setengah 9-an udah keluar belum, Pak? Belum, Pak. Jadi filter di sini itu jam 9 karena pasarnya baru buka itu kan jam 9. Oh iya. Jadi setelah running trade jalan baru di open sama dengan low ya, Pak ya? Yes. Oh, siap. Kalau transaksi di bawah 1M, risikonya gimana, Pak? Tadi kan sebaiknya di atas 1M value-nya. Kalau di bawah itu biasanya gimana, Pak? Saya belum pernah coba, Pak, kalau yang di bawah. Kalau yang di bawah, ini kemana aja udah lama dengeran. kalau di bawah 1M saya jarang pantesan berapa bulan kayaknya. Gitu. Kalau yang di bawah 1 miliar saya jarang ambil. Resiko ya, Pak. Susah jualnya nanti, Pak. Bisa terjadi seperti itu. Mudah beli, susah jual. Kedikit filenya. Oke, ada lagi yang lain. Siapa yang belum bisa screening? Oke, yang belum bisa loh ya. Kalau nggak ada yang jawab berarti sudah bisa semuanya. Enggak pernah ngerti sama sekali. Trainingnya itu aja Pak, Pauli. Gimana? Training mandiri sekuritas saja Pak. Screening mandiri sekuritas. Iya, pemakaiannya gimana? Oh, pemakaiannya. Pemakaian Yang Fast Trade itu kan mungkin banyak yang belum tahu tuh, biar dikumpulin itu Pak. Oke. Kalau fast trade, nah masalahnya punya mandiri sekuritas apa enggak gitu Pak? Nah, makanya yang lain-lain gimana nih? Udah banyak udah yang punya. Kalau udah bikin kelas Pak untuk training ya Pak. Ya. Enggak, karena gini, saya juga enggak mewajibkan mandiri sekuritas ya kan. Karena yang fast trade pun, yang fast trade itu paling Yang saya kira set. ya. Yang fast trade itu paling cuman 50 orang kok ini. Karena yang ikut Zoom pagi itu 50 orang rata-rata ya. Tuh. Terus Lama lagi 100. nah, yang nggak bisa, oke. Di mandiri sebenarnya gampang kok di mandiri ini. Ini tinggal oke. Jadi kalau fast trade itu pertama syaratnya adalah harus dipantau. Nah, time frame-nya oke kayak gini. Ini tanpa indikator ya, ini tanpa indikator yang lain. Ini yang mudah dulu. Chat. Nah, jadi time frame yang digunakan itu time frame 100 tick sama 1 menit. Itu time frame yang digunakan. Oh ya 3 deh, sama running trade. Misalnya Pak STAA. Ini time frame 1 menit. Pak Oli. Ya bos. Kalau di apa namanya di handphone tampilan seperti ini bisa nggak Pak di handphone Pak? Kalau misalnya mandiri sekuritas.
Oh enggak, di handphone nggak ada hekinasinya Pak. Oh, kalau Mandiri nggak ada ya Pak? Ya, yang ada di desktop. Oh. Bisa ikut ya. Soalnya kemarin aku udah atas ke makam papa, aku ke makam tante Sofia juga. Kalau hari ini aku rencananya mau pamit dulu sama orang rumah aku ngecek-ngecek. Oke. Jadi kalau mau fast trade ya ini alatnya. Kita harus melihat ya. Ini contoh sahamnya apa nih? STAA. Jadi satu, time frame yang dilihat adalah time frame 1 menit. 2, time frame yang dilihat adalah time frame 100 tick. 3, bid dan over. Ini. Ini yang harus kita lihat kalau kita fast trade. Ya. Keputusan beli dan keputusan jual yang terbaik adalah kalau candle terakhirnya itu hijau. 101 menit hijau, 100 tick juga hijau. Gitu. Itu pertama. Yang kedua, paraboliknya sama-sama di atas. Nah, contoh kalau ini STAA. Kalau besok jam 9, STAA ini nggak cocok buat belum cocok untuk masuk. Walaupun misal sama-sama hijau. Ini kan hijau nih. Ini hijau, ini kan hijau. Tapi paraboliknya satu di atas, satu di bawah. Nah, ini kurang pas untuk masuk. Gitu. Ya, jadi kalau mau masuk, paraboliknya sedang di atas, sama-sama sedang di atas. Lalu stokastik RSI, MACD ini harus sama-sama up. Nah, itu baru saat terbaik untuk beli. Baru kalau sudah beli tinggal lihat bid dan over ini. Nah, kalau bidnya tiba-tiba dari 4.000 misalnya tinggal 1.000, tinggal 500, tinggal 200, nah berarti harganya akan naik. Pasti nanti di sini ya di candle ini akan diikutin untuk kenaikannya. Nah, jadi ini 3 ini harus dikombinasi kalau mau fast trade. Pak Holi, itu most saya ya, Bapak kan ketik STAA di atas Pak ya, sebelah RG, benar ya? STAA itu kan. Nah, saya punya mouse, saya udah ketik STAA. Kemudian saya ganti ke SCL, dia tetap grafiknya ke STAA terus ya Pak di bawah, nggak berubah dia. Kenapa gitu Pak? Jadi grafik yang bawah nggak ikut berubah. Dimatiin lalu hidupin lagi. Bisa. Kalau itu bisa. Tapi setiap saat masa harus matiin dulu lagi Pak. Itu masalah di mana itu ya? Udah 3 hari loh nih betul. Masalahnya bisa buka lagi. Masalahnya bisa di laptopnya, bisa di aplikasinya. Bukan di mouse-nya Pak ya, bukan di pusatnya ya. Tempat Bapak aman ya? Iya, kalau masalahnya di pusatnya berarti semuanya seperti itu Pak. Oh, Excel muncul yang bawah Excel tadi tukar ke STAA, nggak berubah yang bawah, atas sudah berubah, tapi bawah nggak berubah grafiknya. Tetap harga STAA juga. Bukan catnya ada 2 ya Pak? Nggak satu aja saya buka. Catnya ada 2 kan, ada technical chart sama cat apa mungkin Bapak itu. Oh ini ya. Yang satu lagi mungkin. Komposit sama bawah. Teknikal. Bukan, ada satu lagi. Teknikal saya buat. Teknik coba dicek dulu Pak, kosong berapa kodenya? Kodenya. Ya, kode catnya itu kan ada kodenya. Muncul kodenya di mana? Itu di atas cat. Kayak tadi. Oke, besok saya cek lagi. Nah, tuh kayak Pak Holi kan tuh di atasnya ada kodenya tuh 0702. Ya. Oh iya. Nah, coba dulu dilihat dulu Pak, kodenya berapa. Udah 3 hari nih. Soalnya setahu saya ada satu lagi memang yang cat yang belum disetting itu. Mungkin rusak ya, boleh juga tadi saya cek besok. Udah 3 hari, maka saya harus repot close semua, buka lagi, close semua, buka lagi. Waduh, itu bukan kerjaan juga. Oke, boleh, ini ini Oppo siapa Oppo? Belum Pak. Nah, belum apa ini? Open mic aja, ayo open mic biar bisa. Malam ini harus bisa deh. Sekuritasnya belum jadi terus yang mandiri, agak susah.
Oh, Kalau sekuritasnya stok belum. Kalau stock bid, udah oke. udah Stock, jadi. ya, kalau transaksinya di stock bid. Nah, screening Iya itu, yang ya. iya yang beli pas itu swing. Saya Oh, kan konsul ke Bapak tadi siang juga. Yang oke. SMS sama Antam. SSMS, oke. Nah, belum bisa screeningnya untuk Agak lumayan harus bolak-balik nonton lagi. bukan, maksud gini. Screening itu di Monica. Buka Iya, aplikasi di Monica. Monica bisa. Iya, bisa. Oke, Udah Pak. Cuma masih agak ini aja. belum terbiasa. Belum terbiasa. Oke, tapi sudah bisa ya? Sudah bisa, sudah. Ya, oke. Sementara swing dulu ya, jangan fast trade. Jadi swing pilihannya 2, bisa FSWB untuk swing jangka menengah. Ya, berarti Sama cari yang swing buy ya. swing buy. Ya. Yep. Kalau untuk jangka menengah, kalau untuk swing jangka pendek berarti F asin. Iya, itu. Ya, itu cara screeningnya. Ketemu sahamnya, misalnya ini buat besok, ya udah mau swing jangka pendek ada Amar, besok jam 9 langsung beli aja nggak apa-apa. Tapi swing jangka pendek. Gitu. Masih di 2 saham dulu. Iya, 2 saham itu nggak apa-apa ya, betul. Ngelihat dulu gitu Pak. Gitu. Ngelihat dulu yang 2. Betul. Jadi latihan ya swing dulu sambil ngelihat kemarin naik, mungkin hari ini turun ya kan. Iya, besok merah. naik lagi. Dua-duanya. Ya, besok naik lagi. Yang penting candlenya belum merah. Kalau candlenya belum merah berarti masih aman. Tapi kalau candlenya merah harus dijual dulu. Iya, tadi cek di Monica masih jauh. Ya. Cuma di apanya abu-abu bisa di bawah yang di bawah itu. Volumenya abu-abu. Oh, volumenya abu-abu gitu. Tapi untuk itunya masih aman hijau. Ya, kalau candlenya masih hijau berarti masih aman. Iya, masih aman. Oh iya, belum kenalan Pak. Saya Wina. Wina, oke. Dari kota mana? Cianjur. Oh, Cianjur. Tuh, tetangganya Pak Hendra. Beras Cianjur itu. Beras Cianjur, iya Pak. Beras Cianjur bagus. Kamu masih muda nih, umur berapa? Nah. Saya kelahiran 84, Bu. Berapa ya umurnya? Baru 17. 37 kurangi. Suaranya kayak masih beda tipis sama saya. Iya sih kayak ABG. Kayak ABG. Suara ABG tuh. Badannya aja mungil kali, Bu. Oh. Aku cantik nih. Oh, biasa aja, Bu. Kita suaranya ABG itu. Kayaknya gitu. Itu kemarin saya request ke Pak Holly, kemarin saya request, Pak Holly kenapa enggak di kripto aja? Soalnya saya udah ngedalaminnya agak lama tapi otodidak sih. Kripto Pak Hendra itu. Mana Pak Holly udah pensiun itu. Harus ke Pak Hendra kayaknya. Otodidak Pak, saya nyuri-nyuri ini aja gitu. Tapi kena ini terus, kena nyangkut. Kalau kripto harus apa? Mr. Krip. Ya, Mr. Krip. Jangan Mr. Saham. Betul, Mr. Krip. Iya, aplikasi suaminya Mbak Monica itu loh. Betul lah. Itu. Nggak bohong, Bu. Beneran lah Pak Holly. Beneran itu. Iya, saya lebih suka aja gitu. Ya, iseng-iseng beli ya nunggu-nunggu lumayan lah ada dikit-dikit. Tapi otodidak nggak belajar di forex sama siapa Jonathan nggak lama. Nggak bisa ngitung tipnya, wah udah ribet. Saya kelahiran 85.
Oh, lebih muda tuh, Pak. 85 lebih muda ya. Saya ketiduran terus ikutnya. Jadi kemarin juga ketiduran, nggak tahu tutupnya gimana. Sampai subuh. Itu Pak, pas subuh mau sahur, aduh nggak dimatiin, mati sendiri. Makanya nggak nanya, nggak apa, tadinya mau nanya, baru setengah jam udah lewat. Cuacanya dingin sih di Cianjur. Ya dingin sama kan lumayanlah capek gitu Pak. Ke tempat kerja juga agak jauhan. Udah nikah belum, Bu? Udah punya anak. Udah punya anak. Udah besar. Iya lanjut Pauli. Oke. Kembali ke laptop, Pak. Kembali ke laptop. Oke, silakan kalau ada lagi yang lain. Pak Holi mau nanya, Pak. Yes, silakan Bos. Ya, untuk sore ini tadi rekomendasi Bapak kan untuk beli sore itu lak ya, kalau nggak biru. Yes, betul lak. Di Monica itu sebenarnya kan ada juga tuh Pak ya, yang untuk screening beli sore jual pagi itu kan ada beberapa pilihan gitu Pak. Saya lihat di hari ini tuh nggak ada lak di situ Pak. Itu kan ada screening yang lain Pak yang Bapak pakai itu. Yes, jadi gini, kalau di BSJP beli sore jual pagi. Nah, di sini Bapak boleh ambil di apa ini namanya di BSJP ini boleh ambil di sini bisa. Tapi kalau ambil di sini silakan dipilah-pilah gitu Pak ya, karena ada banyak sahamnya. Itu yang pertama. Kalau misalkan mau ngambil yang di sini, ya kan, usahakan cari yang jangan overbought. Jangan overbought. Ini up overbought. Nah, jangan ambil yang kayak gini. Usahakan. Cari yang lebih besar dari 50. Ini artinya ini ada di area netral. BRMS boleh buat apa itu namanya? BSJP bisa. Kayak gini. Jadi cari yang up lebih 50 gitu. Nah, saya lebih condong pakai Heikinasi, Pak. Ya kan? Kalau di BSJP di sini ini bukan Heikinasi. Bar hijaunya di sini ini adalah cat candle biasa. Saya lebih condong pakai Heikinasi, cari yang hijau pertama. Karena kalau hijau pertama, saya memanfaatkan momentum satu candle besoknya. Momentum satu candle besok artinya luck tadi. Luck ini hari ini kan candlenya hijau. Nah, besok saya memanfaatkan momentum satu candle di sini. Makanya beli sore, jual pagi. Dan saya cari yang paraboliknya pindah ke bawah. Gitu. Jadi baik BSJP, baik beli pagi, jual baik one day trade, saya lebih condong ambil yang hijau pertama kali. Ya, karena apa? Tujuannya kan BSJP itu kan hanya memanfaatkan momentum satu candle besok di sini. Itu. Oke. Lalu ODT juga sama. ODT itu hanya memanfaatkan momentum satu candle besoknya. Kalau BSJP belinya sore, kalau ODT belinya jam 9. Itu cuman beli jamnya aja, beda jam. Kalau cara screeningnya sama, Pak. Gitu. Plus yang bagus ya, kalau dapat volumenya yang hijau tua, kalau nggak ada ya hijau nggak apa-apa. Itu asal bukan merah aja. Gitu. Jadi cara screening memang saya pakai ini, saya nggak ngambil dari BSJP sini, Pak. Seperti itu. Oke, siap Pak. Terima kasih, Pak.
Oke, ada lagi yang lain? Silakan kalau ada yang lain. Oli, Ya, Bos. kalau yang buat bulanan bisa nggak, Pak Oli? Buat bulanan. Oke, berapa bulan? Iya, jadi diambilnya sebulan sekali. Sebulan aja. Sebulan. Caranya gimana, Pak Oli? Sebulan berarti cari spike. Oke, caranya sebulan ya, enggak 3 bulan, Bos. Sebulan itu saya belum pernah. Tanggal 1, tanggal 30 di take profit gitu kan. Gajian gitu. Itu lebih ke ini berarti swing jangka pendek. Berarti oke. SWB. FSWB. Nah, FSWB cari yang swing buy. Oh, hari ini nggak ada swing buy ya. Bentar. Oke, nggak ada ya. Nggak ada yang swing buy. Oke, contoh kayak gini, Pak. Jadi kalau swing, oke lah sebulan berarti jangkanya adalah jangka menengah. Carilah yang candlenya contoh ya ini luck. Nah, cari yang gini, Pak. Nah, kita harus ngelihat. Jadi cari yang segitiga hijau, tapi saat harganya sedang di bawah. Contoh ini, ini belum. Karena di filter tadi besok nggak ada, berarti kita harus ngecek manual. Misalkan MPPA sudah merah. EDC enggak. Apa ya yang harganya sedang di bawah? Oh, bentar, saya screening dulu. Pak Oli, ada kok Pak. Kenapa? Pak, look ada, look kan, tapi time frame-nya pakai daily Pak. Look CHA, look time frame-nya daily. Nah, itu dia Pak, hijau pertama tuh. Hari ini bukan, ini kan udah lama. Ini ini maksudnya merahnya sudah ada merah kok ini. Oh. Oke, contoh bentar. Oh, Bapak pakai CHA, saya pakai CHA, pantas beda. CHA kan hijau. Oh. Oke. Saya, jadi untuk jangka menengah Bapak pakai CHA. Dulu. Nah, kayak gini Pak, yellow. Nah, seperti yellow ini. Jadi gini Mas ya, ini kan harganya kita lihat, ya kan, harga tertingginya kan di sini nih. Nah saat ini posisinya yellow kan sedang di bawah harganya. Ini. Nah saat seperti ini boleh Bapak untuk sebulan gitu ya. Tapi tetap bukan berarti beli tanggal 1, tanggal 31 dijual. Ya. Tetap setiap hari harus melihat sekali aja. Saat ketemu segitiga hijau kayak gini, yang harganya sedang di bawah, baru buy. Ya, baru buy. Nah, nanti kalau segitiga merah, baru jual. Gitu. Jadi, cari yang harganya sedang di bawah. Kalau untuk durasi 1 bulanan. Kayak gitu. Gitu, Bos. Pak Holi ini beda apa ya? Ini saya lihat tanda segitiganya merah, yang CAH sama CHA, Pak. Yang CHA tadi yang look, kenapa dia hijau pertama? CAH, kenapa nggak hijau pertama ya? Coba Bapak tolong buka look CAH sama CHA. Perintahnya Cari Hotel Alpha. Perintahnya beda, tujuannya berbeda, Pak. Kalau CHA. Kalau yang CHA, hijau pertama tuh. Kalau CHA itu Heikinasi. Ya. LUCK. CHA itu Heikinasi. Yang benar, ya. Nah, itu hijau pertama. Iya, jadi kalau Bapak cari hijau pertama, perintahnya cari CHA.
Kalau selain CHA, candlenya itu hanya hitam dan putih. Jadi di sini ini banyak perintah, ya kan? Ada CFN, ada CMA, CAL, CTL, CAH. Itu grafiknya pasti warnanya hitam dan putih. Kalau CHA itu untuk heikinasi. Tuh. Jadi kita untuk buy, Bapak tujuannya apa? Sebelum beli saham, pastikan untuk boleh punya lah kalau untuk day trade aja lah, hari ini pagi jual, sore apa kayak inilah, sore beli besok jual kan, yang hijau pertamanya boleh. Kalau cuman beli sore jual pagi, ya kan, cari yang itu aja. hijau pertama, ya udah sore tadi beli, besok jual. Oh gitu. Tapi Bapak besok mau jualnya apa? Angkanya di berapa? Nanti pengennya 10%, pengennya arah, ya nggak gitu. Jadi kalau BSJP, ODT aja besok ya, ODT, ya kan. Untuk take profitnya silakan cek di ODT, lalu TP1. Ini TP-nya sudah ada di sini. Ya udah take profit di angka ini. Pak, saya mau TP2, mau TP3. Berarti kalau Bapak mau TP2, TP3 silakan dipantau. Kalau belum bisa memantau, auto sell di TP1. Kalau gunakan grafik yang CAH Pak, CAH punya yang tadi Bapak bilang, untuk day trade bisa. Tadi kan belum ada muncul hijau kan, cari Alpha Hotel. Bapak gini, kalau Bapak nyari yang hijau di CHA. Ya. CHA. Kalau Bapak nyari yang hijau, itu di CHA. Di sini. Kalau tanya di CAH nyari hijau, nggak akan ketemu. Artinya apa? Kalau Bapak mau nyari obat di apotek, tapi kalau mau nyari alat-alat untuk bengkel, ya di bengkel. Sudah ada tempatnya masing-masing. Tujuannya apa dulu? Jadi kita mau trading harus punya planning. Kalau nggak punya planning jadinya bingung. Melihat CHA, melihat CHA, melihat CTL, melihat apa gitu. Jadi ini mana kali? Yang sebulan tadi kali. Sebulan kayak gini. CAH. Misal apa? Yellow ya. Ini yellow. Oke. Saya ulang ya untuk yang trading plan ya, trading plan. Jadi kita mau trading ya, mau trading itu harus tahu tujuannya. Bentar, saya di mana kemarin ya? Oke, saya ulangin lagi. Kita itu untuk trading supaya nggak bingung harus punya yang namanya tujuan. Oke. Jadi kalau kita mau trading, maunya apa nih? Mau yang arah, BSJP, ODT, apa swing? Itu harus kita tentukan terlebih dahulu. Karena cara screeningnya dan cara ambil keputusannya itu berbeda. Untuk saham yang arah, cara screeningnya berbeda. Saham yang buat ODT, cara screeningnya berbeda. Untuk BSJP, untuk swing ada 3, swing jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Kalau tujuannya kita nggak tahu tujuannya mau ngapain, di saat mau screening bingung, cara memantaunya juga bingung. Jadi kalau untuk yang belum bisa memantau, saya selalu sarankan swing jangka pendek, ya, atau swing jangka menengah. Yang dilihat apa? Swing jangka pendek. Swing jangka pendek, cara nyari sahamnya yang mau dibeli, tinggal filter F asin. Ini. Ketemu sahamnya besok pagi silakan beli Amar, ya kan? Selanjutnya tinggal melihat grafiknya. CHA Amar. Candlenya hijau pertama, besok pagi beli, setelah itu tinggal mantau candlenya. Time frame-nya daily.
Selama candlenya masih hijau ya di hold. Tapi kalau candlenya merah dijual. Itu untuk swing jangka pendek. Untuk swing jangka menengah, cara screeningnya FSWB. Cari posisinya yang swing buy. Kalau ketemu yaitu beli, lalu tinggal dilihat di grafiknya, misal yellow. Jadi kalau kemarin beli yellow, CAH. Ya, kemarin beli yellow, ya udah tinggal dipantau. Sampai muncul segitiga merah, baru dijual. Gitu. Jadi kan ini sangat mudah. Saya rasa sih mudah gitu maksudnya. Kalau mau melihat grafiknya. Oke, ada lagi? Tuan Pauli ya. Gimana? Screeningnya 2 kali ya. Screeningnya 2 kali. 1 kali dong, Pak. Oh iya, 2 kali. Enggak, screeningnya itu. Oke. Tadi SWB sama apa satu lagi? Asin. BP ya. Ya. Kalau screening itu 1 kali, Pak. Ya, kalau screening berarti filter. Filter ini screening. Screening itu mencari sahamnya. Itu namanya screening. Oke. Setelah kita dapat sahamnya, baru kita lihat grafiknya. Memantaunya pakai grafik di sini. Nah, kalau swing jangka menengah, CAH. Gitu. Jadi pertama sebelum beli kita cari dulu sahamnya, kalau setelah dapat sahamnya baru kita lihat grafiknya. Oke. Ada pertanyaan? Om Oli, tadi satu BSJP, satunya SWB ya. SWB buat ya, ini filter SWB ya tadi ya. Ya, jadi FSWB ini untuk swing jangka menengah. Jangka menengah. Oke. Pilihnya yang swing buy ya. Pilihnya yang swing buy. Terus, kalau swing jangka pendek, F asin. Oh, F asin. Yes. F asin jangka pendek. F asin jangka pendek. Ya, FSWB itu jangka menengah. Pak, kalau F asin itu nggak tercapai, wajib kita cut loss ya Pak ya, kalau jangka pendek itu. Apanya yang nggak bisa dibuat? Yang nggak tercapai apanya Pak? Ini salah persepsi. Misalnya kita prediksi naik, ya, ternyata dia turun, kan nggak tercapai ya. Okay. Akan kita jual. Candlenya merah apa masih hijau? Oh, harus candle juga ya. Candle Bapak, Pak ya? Enggak. Bapak udah baca ini belum? Deh. Harus baca ini deh. Ini. Harus baca yang saya kirim ya, di grup sudah saya kirim semuanya, di channel Telegram juga sudah saya kirim. Ini. Yang perlu dilakukan cuma ini, Pak. Beli jika candlenya hijau pertama. Jual jika candlenya merah. Udah itu aja. Kalau yang saya kali Pak. Gimana? Kan yang saya juga antam pas waktu beli itu hijau. Nah, 1 hari yang lalu tuh hijau. Nah, pas hari tadi merah, tapi saya lihat di Monica kan masih hijau. Nah, mungkin bisa dicontohin buat si bapaknya biar enggak ini. Oh, mungkin gini, merah itu adalah merah candlenya ya, bukan karena hari ini antam ya turun 0, sekian persen. Enggak, sayanya yang salah kemarin sih salah beli. Gitu. Karena di 2640 kan yang dari Bapak itu ternyata saya salah ketik 2660. Seharusnya itu. Tapi itu yang SSMS saya beli di 140. Ternyata hari ini 135 untuk closing. Coba dicek Pak. Betul. Itu kan jadi merah.
Tapi di Monica tuh hijau. Ya. Makanya saya tanya, Pak ini masih aman nggak? Aman. Gitu. Jadi saya hold aja. Ya. Jadi yang dimaksud merah sama hijau itu adalah di candle, bukan di portofolio. Portofolio juga ikut merah. Justru di candle-nya yang hijau. Ya, yang saya maksud hijau itu adalah yang di candle. Ya, kalau di candlenya, contoh Antam nih. Kalau Antam beli kemarin berapa? 26,60. Iya. Hari ini pasti portofolionya merah ya? Iya, merah. Oke, merah. Apakah dijual? Jangan jual. Karena candlenya masih hijau. Masih hijau di Monica-nya. Ya. Sama di itu juga kan masih hijau juga Pak. Yang di stock bid-nya itu. Tapi di chartnya, di stock bid-nya tuh. Tapi di chart masih hijau. Di harga 26 berapa ya tadi? Cuma di portofolio aja. Di stock bid hijau. Stock bid candlenya apa? Candlenya candle Heikinasi atau candle biasa? Heikinasi Pak. Heikinasi ya. Kalau candlenya Heikinasi ya, Antam pasti hijau. Iya, hijau. Cuma portofolio merah. Ya, portofolio merah. Ya. Nah, kalau melihat grafik menggunakan candle biasa, Antam candlenya merah. Oh, kalau yang biasa ya. Ya. Saya di Heikinasi. Ya. Kalau Heikinasi masih hijau. Jadi patokannya tetap Heikinasi ya, Antam. Selama candlenya Antam masih hijau, tetap di hold. Jangan dijual dulu. Walaupun portofolionya merah. Saya hold juga. Ya. Gitu. Jadi yang saya maksud merah, hijau itu yang di candle ini. Selama ini masih hijau, ya di hold aja. Tapi kalau candlenya merah, wajib jual. Wajib jual. Nah mungkin si Bapak itu nanyanya kayak gitu. Ya. Jadi kalau merah portofolionya kayak gimana gitu. Kita kan cek ke Monica itu masih tetap hijau sama si chart yang ada di itu masih hijau juga. Yes. Iya. Ya begitu Pak. Jadi kalau menggunakan Heikinasi menggunakan Heikinasi cuman ini kapan harus beli, kapan harus jual. Oke. Beli candle hijau, jual candle merah. Walaupun agak takut juga. Ya. Ini portofolio merah, tapi karena udah saya konsul, ya udahlah biarin dulu aja. Gitu. Oke, ada lagi? Pak Holi. Yes. Yang dibilang Ibu tadi itu ada benarnya juga. Saya kan tradingnya di iPod. Jadi setelah saya ketik nama sahamnya itu candlenya kan merah. Tapi setelah saya klik candle high SA itu hijau Pak. Makanya saya bingung patokannya yang mana. Tadi Bapak bilang kan tadi kan Heikinasi kan. Yes. Oh, jadi itu aja Pak ya. Soalnya saya agak bingung juga. Ya. Jadi karena candlenya berbeda Pak. Contohnya apa tadi Antam, ANTM. Kalau candle Heikinasi ini kan masih hijau ya, masih biru. Tapi kalau candle ini saya ganti ke cat yang biasa, jadinya merah yang terakhir. Gitu. Patokan kita itu tetap Heikinasi karena belinya adalah menggunakan Heikinasi candlenya. Nah ini. Jadi patokannya Heikinasi. Time frame-nya tetap daily Pak ya, daily ya? Ya, time frame-nya daily, betul. Penting konsisten dengan Monica aja ya Pak Holi. Betul. Jadi gini, kalau beli awalnya menggunakan Heikinasi ya nanti jualnya menggunakan Heikinasi. Gitu. Jadi supaya kita juga nggak bingung ya kan, ambil keputusannya. Jadi kalau belinya menggunakan Monica ya, indikator yang ada di Monica, nanti jualnya saat indikator di Monica menginformasikan untuk jual, berarti jual. Gitu.
Sepakat. Yes. Oke, ada lagi yang lain? Pak Oli, kalau di iPod kita melihat volume yang Bapak bilang tadi yang di atas 1 miliar, di bawah 1 miliar itu di mana Pak ya? iPod itu untuk screening Pak ya? Iya Pak. Screening di iPod saya belum pernah. Ada yang pernah screening di iPod. Untuknya open sama dengan low Pak. Saya Ada nggak ya? punya. Saya belum pernah nyoba sih kalau di iPod Pak. Oh ya udah nggak apa-apa Pak. Oke, ada lagi yang Kalau lain? kurang paham pakai data saham Indonesia aja Pak. Oh ya, data saham tinggal download Indonesia. di Play Store ya? Ya. Ya, itu sama kok Pak. Jadi semua tool itu pasti sama angkanya. Malam Pak Ali, izin boleh nanya Malam Pak. Bos, boleh dong. Butuh tips kayaknya nih Pak buat tahan lama Pak. Tips tahan lama, oke. Tahan lama pegangnya Pak, karena akhir-akhir ini cuma 1-2% buang, padahal potensinya masih bisa naik. Kadang ketemu bid over tuh, tahu-tahu harganya lompat, bidnya habis, tapi masih dibawa terbang jauh kayak Palem tadi. Bagus dong Pak, sehari masuk 30 kali kan arah. Bukan gitu Pak, maksudnya 2% saya udah lepas, padahal masih bisa naik jauh kan ternyata Pak. Berarti Bapak tipenya scalper. Iya, kadang kalau 2% aja kadang kurang rasanya, cuman kalau mau masuk lagi ntar juga ke bawah turun lagi ternyata. Sama kayak Pak Mardan nih. Pak apa sih yang 2% diambil 20 kali sehari? Nah itu kayaknya saya butuh tipsnya itu Pak. Palem tadi juga aneh sih soalnya, jadi saya dapat di 965, tahu-tahu lompat 980, bidnya habis. Kirain mau dibawa turun. Saya buang, ternyata masih naik sampai Berarti itu ada 1000 bid yang lebih. kosong ya Pak ya tadi ya? Bidnya enggak Pak, ada Pak. Cuman dari ribuan jadi satuan karena harganya lompat kan Pak. Ada Palem ini biasanya bidnya kosong loh Bos, banyak yang Iya kosong. lompat-lompat berarti. Tadi saya nggak ngeliat. Bapak pakai apa aplikasinya, sekuritasnya? Transaksinya pakai Mirai Pak. Mungkin nggak kelihatan yang kosong-kosong ya. Pakai HP ya Pak? Pakai HP ya Pak. Oh, kalau pakai HP memang kalau Bapak nggak memperhatikan nilainya itu loncat-loncat memang. Oh gitu. Jadi dia bikin efisien yang bitnya yang satu papan itu kosong nggak ditampilkan gitu. Oh, Yang jadi bisa ditampilkan itu di desktop gitu. Kayak Nah, gini kayak loh. Pak Holi ini Nah, ada yang kosong. ini kan gitu, ada yang Pak. kosong nih angkanya Bos. Tapi kalau Bapak cek di HP nggak kelihatan. Yang kosong nggak ditampilin kalau di HP. Jadi yang kelihatannya Bapak rapat perhatiin ya. tuh loncat-loncat gitu. Oh, pantas kok harganya lah fraksinya kok langsung naik 3 tik, 2 tik gitu. Betul. Ini juga sama nih. Yang Kalau seperti beli ini bahaya Pak sebenarnya. Karena ada yang mau beli, ada yang nggak mau jual gitu kan. Jadi kosong. Gitu. Bisa langsung memang loncat ke atas, bisa loncat ke bawah, ini bahaya. Berarti tadi untung masih bisa keluar 1% ya. Bagus dong beruntung. Beruntung jadinya Pak, bukan. Masalahnya beruntung nggak bisa diulangin lagi besok Pak Hen. Mujur itu mujur. Mujur ya, mujur hari ini belum tentu besok nih Pak Hen. Besok coba diperhatikan ya, hati-hati gitu. Iya, pantesan kok tadi lihat di HP rasanya kok lompat-lompat. ya kalau di HP nggak kelihatan bit kosongnya. Yang kosong-kosong nih nggak kelihatan. Nah, ini lagi. Nah, kayak gini nih. Ini enak kalau beli di 486 beli gitu kan. Lalu harganya lompat nih ke 510. Nah, ini udah berapa persen? Tapi itu cuma berapa lot, Pak? Iya. Maksudnya kalau belinya di 486 enak, tapi kalau belinya di 510 lalu dibawa turun ya ke 486. Minusnya langsung besar. Wah, HK-nya 510 ya. Gitu.
Nah, kalau fast trade ya, kalau fast trade supaya bisa megang tahan lama, ya mau nggak mau harus ngelihat grafiknya, Bos. Lihat sih Pak, cuman pengalamannya mungkin masih ketemunya ditahan, itu kan apa, grafik itu kan kadang turun jadi merah, itu akhirnya sama harga kita masuk jadinya BEP atau masih minus, jadi kan masih kadang ngerasanya wah kok masih dapat segini ditahan, jeleknya kan gitu jadinya. Iya, betul. Ke fast trade rata-rata iya kayak gitu. Nah, artinya apa ya? Saat masuk dia tidak confirm. Saat masuk mungkin yang dilihat hanya candle biru aja. Indikator yang lain nggak dilihat. Oke. Jadi saat fast trade, saat mau naik langsung beli, ya kan? Tadi saya juga beberapa kali beli dan jual itu di harga yang sama. Ya, karena terlalu banyak yang dibeli jadinya bingung, akhirnya ya gitu. Nah, sebenarnya kita fast trade pun rugi fee, betul. Sebenarnya kita fast trade pun harus nunggu loh. Ya, harus nunggu nunggu momen lah. Ya. Momennya kayak apa? Ya, kalau bisa momennya kayak gini nih, kayak Digi. Nah, Digi tadi enak ya momennya. Beli di 68 naiknya masih kenceng sampai 78 kayaknya tadi baru jual. Ya momennya pas. Maksudnya gini, paraboliknya itu baru pindah ke bawah. Indikator yang lain itu juga baru ke atas semua. Ya ini di sini nih. Nah ini kan di satu garis ini. Kalau dilihat semua indikatornya kan lagi naik semua. Stokastik RSI para MACD plus paraboliknya baru pindah ke bawah di sini. Jadi kalau mau masuk harusnya kayak gini gitu maksudnya. Ini momen fast trade oke kayak gini. Itu nilainya 5. Nilainya 5. Nilainya 5. Nah, cari nilai 5 ini. Nah, betul. Harus ya gini. Pertama harus ngelihat ya kan. Ini pun saya juga nggak langsung dapat buka cat langsung dapat ini, enggak. Saya pun juga setiap hari itu melihat dari banyak indikator, dari banyak alarm. Digi ya salah satunya. Ini yang selalu saya perhatikan kalau second liner di open sama dengan low muncul di jam berapapun selama dia di atas 1 miliar itu oke. Nanti kejadiannya bisa seperti ini. Nah, salah satunya di sini alarmnya. Kalau masih 0, ini abaikan aja. Gitu. Kalau yang LQ45 itu pagi jam 9 ya, baru jam 9.00 gitu kan. Jam 9 lah, jam 9 ya jam 9.00 udah dipantau di sini. Kalau yang LQ45 itu ya sama, tetap yang kita harus ambil yang di atas 1 miliar. ITMG ya kan, ITMG oke. ITMG sampai penutupan 5% kan. Tapi saya juga nggak ambil. Karena tadi saya fokus LQ45 yang lain, saham yang lain. Gitu. Jadi dari alarm ini baru kita cek grafiknya. Itu salah satu di sini nih, ya, open sama dengan low. Yang kedua bisa dari pivot. Nah, di sini. Cari volumenya yang tinggi. Ini kan ada yang lower ya kan, ada yang higher. Nah, cari yang higher. Tapi tetap harus dicek di candle-nya. Jadi ini kita sebagai referensi aja di sini. Terus biasanya kan habis lihat bot gitu kan ada jeda waktu semenit aja kan selisih harga tuh udah Pak. Biasanya kalau langsung gas HK separuhnya nunggu di bawah gitu bisa ya Pak ya? Jadi misalkan alokasinya masuk emiten Palm 100 lot gitu, masuknya 150 dulu, terus merah di bawah 150 lagi gitu, sambil nunggu naik gitu nggak apa-apa ya Pak? Nggak bisa. Fast trade itu ya sekali beli harus naik. Kalau caranya kalau caranya seperti itu berarti masih ragu untuk masuk. Kalau ragu masuk berarti indikatornya belum pas. Caranya harus dikombinasi dengan catnya, Pak.
Ya. Jadi jadi maksudnya gini, kalau ngelihat di sini lalu telat 1 menit, berarti ngelihat indikatornya itu nggak real time. Ya kan? Saya selalu pajang ini. makanya ada beberapa HP itu sebenarnya cuma untuk melihat ini gitu. Supaya saat pertama muncul saya langsung ngelihat grafiknya. Oh, berarti langsung dari amunisi itu 1 peluru aja ya sekali tembak ya? Iya. Merah langsung cut dulu, gitu. Nunggu momen lagi masuk lagi satu-satu gitu ya Pak ya? Iya. Nggak boleh di kompon ya, kecuali kompon ke atas ya Pak? Kecuali kompon ke atas oke. Jadi contoh gini, misal nih saya sudah beli saham 30% ya kan, beli lagi 30%, beli lagi 30%, berarti kan saya punya 3 saham. Oke. Berikutnya saya ngecek lagi ada saham yang bagus indikatornya. Bisa jadi 3 saham ini saya sell semuanya, entah rugi, entah BEP, tapi saya langsung masukkan di sini. Atau saya jual satu-satu yang tadi. Gitu. Jadi kalau indikatornya bagus, ya kan, kayak gini, itu naiknya cepat gitu loh. Dan naiknya bisa bukan cuma 1-2%, tapi bisa banyak. Apalagi kalau dapatnya kayak tadi kan, kayak di G gini. Nah, tadi. Kalau di sini dapat di sini alarmnya second liner lalu di atas 1 miliar. Nah, itu yang lain-lain biasanya saya buang-buangin, saya masukkan ke sini. Saya average up. Tapi saat merah dijual. Gitu. Ingat momentum harga saham naik itu rata-rata cuma 1 kali kok momentumnya. Saham apapun. Setelah momentumnya itu sekali. Ya. Setelah itu kalau nunggu reversal di atas kayaknya percuma, naiknya juga nggak terlalu kenceng ya. Ya, setelah itu kan turun. Ya kan? Turun naik lagi itu kalau bisa break dari harga tertinggi sebelumnya, contoh di sini nih. Kalau bisa break dari harga tertinggi di sini, oke, dia masih bisa up. Tapi kalau setelah turun nggak bisa naik lagi dari harga yang ini, berarti dia kemungkinan tertingginya turun. Berarti kalau kayak gitu entry-nya nunggu break dulu. Nunggu ke break entry keduanya. Misalkan nunggu reversalnya yang tadi itu. Yes. Nanti kalau nunggu dia tembus dulu baru HK. Ya, kalau sudah tembus dari harga tertinggi sebelumnya, ya di sini boleh HK. Berarti dia akan lebih tinggi lagi. Tapi kalau nggak bisa nembus tertinggi hari sebelumnya, ya dia cenderung akan lebih turun lagi. Oke. Saya coba lagi deh besok Pak. Ya. Jadi kalau misalkan sudah dapat yang tertinggi kayak gini kan, oke. Habis itu nggak kuat naik lagi. Kalaupun mau masuk di saham yang sama, jangan banyak-banyak. Karena hanya untuk menguji bisa kuat lagi nggak. Kayak ini naik ya, nggak kuat turun. Kalau misalkan naik lagi, nyampe di sini nggak kuat turun, naik berarti nggak kuat dia naiknya. Tapi kalau bisa kuat nembus harga tertinggi sebelumnya, nah dia bisa breakout, bisa kuat lagi. Oke, Pak Holi. Yes. Tadi nilai yang 00 tuh menunya mana ya? Yang Bapak bilang kayak PAM itu kalau kita beli di atas tuh anjloknya ngeri juga. Kalau naik bawah tinggi juga itu. Yang tadi Bapak buka menunya Pak, yang PAM tuh. Ada sell sama apa kan withdraw tadi tuh. Itu lihat di menu mana? Offernya tadi tuh Pak. Tadi ada 00 nilainya. Menunya mana? Nilai 0. Ini. Hati-hati kalau belinya. Nah, ini dia Pak. Itu menu apa nih Pak? Di klik order. Di order lalu klik order. Oke, order. Ini melihat pergerakan nilai Pak ya. Apakah kosong atau enggak itu ya? Pergerakan bid offer. Ini untuk melihat bid offer aja. Kalau ngelihat di sini kan lebih detail. Kalau di handphone yang 00 ini kan nggak kelihatan. Iya. Coba lihat sekarang best ya, best di handphone gitu.
Kalau ini boleh kita ambil lah Pak ya, 486 kalau itu ya. Kita borong aja ya. Mudah-mudahan bisa naik. Nggak sampai ke bawah lagi ya. Bisa Bisa masuk aja. nggak bisa jual Pak. Itu lotnya tipis. Oh itu ya. Iya. Kalau seperti ini Iya, Bapak mau tebal tuh ya, masuk berapa lot 510, coba? 238. Coba tuh 238 tinggal lotnya. Yang antri jual. Ini kalau dilihat di handphone ini nggak ada angka ini. Enggak ada ya. Dari 510 langsung ke 486. Langsung lot gede. 238 Pasti gitu. frekuensinya cuma berapa orang doang. Iya ya, itu bahaya juga tuh. Ngeri nih, hindari aja Pak ya, kalau ada gini-gini risiko. Kok ini saham yang banyak diomongin di luar apa? DCII. Coba lihat bid offernya. Siapa yang mau beli kayak gitu? Siapa yang berani gitu maksudnya? Iya juga ya. Ini sejak harga 10.000 loh. Saya udah ngelihat, saya udah mau beli tapi takut beli walaupun harganya naik-naik terus. Iya ya. Jualnya ngeri. Dari Siapa mau beli? 500 Jualnya apa nggak ya? bisa. Kalau nggak salah ya. Nggak bisa jual. Iya bos. Saya tahunya dari Tinggi 10.000 kalau nggak salah. Tapi ya takut belinya karena dari dulu ya kayak gini. Iya ya, tinggi banget. Ini SUPR yang termahal ya. SUPR. Ini ngalahin BCA sahamnya. 40.000. Nah, SUPR nih sama. Tapi nggak ada yang mau beli. Harganya 40.000. BCA 57 lot mau jualan. Mandiri kalah ini harganya. Bayan juga Pak, Bayan lihat deh. Apa? Bayan, Bayan. Lucu banget lotnya satu-satu. Iya nih. Kenapa nggak ditutup aja sama OJK ya? Kalau kayak gini harusnya BOJ bisa manggil ya. Kenapa membuat penuh aja saham-saham kayak gini? Dia bikin naik terus loh. Nggak ikut ya. Ini berarti kaya tapi nggak bisa belanja ya? Iya, iya Nggak bisa jual, nggak laku. Nyesel kalau beli ini, walaupun tinggi nilainya, nggak bisa jual. Kan yang bayar kan 107, bayar enggak. Satu lot mau jual, gila. Oke, ada lagi yang lain? Pak, untuk volume bid sama offer itu sebenarnya nggak bisa jadi patokan juga ya untuk kenaikan sahamnya. Bid, total bid sama total offer. Maksudnya gimana? Total bidnya semua sama totalnya offer. Misalnya orang yang mau beli sama orang mau jual, totalnya semua per hari itu susah jadi patokan ya untuk menaikkan suatu saham ya. Saya pernah lihat tuh di bidnya besar Pak ya, offernya dikit, tapi ditahan di nilai tertentu gede banget. Jadi nggak bisa naik saham itu, walaupun bidnya gede. Itu bandar lagi jualan Pak. Ya, bid dan offer. Kalau saya perhatikan lotnya diisi terus nggak habis-habis. Walaupun bidnya lebih gede kan seharusnya betul naik saham itu, tapi ditahan di lotnya segede banget itu, jadi nggak bisa ada dijual. support sama resisten bisa jadi patokan juga. Ya susah. Itu kayak MPPA 2 hari yang lalu tuh dipasangin di ARB harganya. Gila. Enggak loh, bid lebih banyak dari offer itu belum tentu harga naik. Harusnya nggak tentu, harusnya naik kan? Enggak. Siapa yang bilang Pak? Bukan. Belum tentu, mereka ganjel biar nggak turun. Itu bukan kepastian. Iya, Bid lebih besar dari dari offer. Iya. Ini bidnya lebih kecil dari offer. ARA loh. Oh iya. Banyak yang mau jual. Iya, cuman kalau teori secara keseluruhan iya. Karena kalau bid lebih besar dari yang beli lebih banyak daripada yang jual, secara umum ya akan naik secara umum. Tapi juga harus dilihat secara detail lagi di angkanya ini yang tebel bagian mana.
Itu Ya, ada kalau kata Pak Indra diganjel ya kan? Diganjelnya di angka berapa gitu. Ganjel semuanya terus tiba-tiba dicabut, bubrak jatuh. Naik arah. Ini masalah Langsung kalau arah. ganjelnya di ARB terus gimana, Bos? Ganjelannya di ARB terus, Bos. Kalau ARB mah nggak usah diganjel lagi. Otomatis tuh. Iya loh Pak, MPPA itu 3 hari saya lihat di ARB itu ratusan ribu lot ya. MLPL ya. Oh. Apa MPPA? MPPA mulai hari Senin itu 200.000 lot di ARB, besoknya 350.000 lot di ARB. Itu udah tinggi kan MPPA? Waktu saya beli sebulan lalu baru 200-an rupiah, setahu saya rekornya. Ini udah tinggi di 400-an, hampir 100% kayaknya MPPA. Oh ya, Mbak MPPA nih. Tadi siapa ya? Bu siapa ya tadi di grup itu? Iya. MPPA. Oke. MPPA tadi saya beli biru hijau kok, lalu merah. Nah. Iya, benar. Bu Heti, Bu. Bu Heti ya. Oke. Bu Heti. Iya, Pak. Oke, benar. Tadi saya juga beli kok MPPA. Saat hijau itu beli, tapi Hijau. saat candlenya merah, saya jual. Iya, nggak rugi. Oh, jadi dalam waktu 1 hari dia bisa berubah jadi merah. Oh, tadi kedip-kedip ya, Pak? Kan lihatnya di Kedip-kedip tadi, betul. Berarti AA ya. kedip-kedip di berapa? Di 400-an. berapa? Di 400-an tadi. Iya, 04 lah ya. Oh, enggak. 408 harusnya. Enggak. Jam pagi dia sudah hijau. Ya, Jam 9 udah dikonfirmasi Heti. sudah hijau ya kan. Habis Iya, itu benar. naik sahamnya, lalu dibawa turun Iya. jadi merah. Benar-benar. Jadi walaupun 1 hari kalau candlenya berubah jadi merah ya jual, jangan nunggu besoknya karena kan sudah merah. Turun lagi itu. Selalu Turun jaga lagi itu. candle-nya dong ya, Pak. Iya dong, karena kan Tapi 1 hari untuk 1 hari, 1 candle untuk 1 hari. betul. Karena bukan fast trade. Betul, 1 hari, 1 candle kan 1 hari. Benar. Iya. Hari ini kan belum selesai Bu transaksinya, masih bisa Hijau naik, dulu ya. bisa Hijau masih dulu, turun. berubah merah. Kalau mau Nah. nunggu fix, ya tunggu jam 3. Kalau sudah jam 3, maka sudah nggak akan berubah lagi. Tuh. Kalau masih jam bursa berjalan, ya masih bisa naik antara merah, antara biru kayak gitu. Ya, kalau biru, kalau ngelihat biru, ya beli. Tapi kalau merah, ya jual. Gitu. Iya, Pak. Besok misalkan biru gitu kan. Ya besok beli, tapi kalau besok juga berubah merah, ya jual. Tapi kalau bertahan sampai sore biru, nah itu momentum yang paling bagus belinya. Beruntung bisa naik besok ya. Besoknya tinggal di hold. Ya. Pak Holi. Gitu. Real Pak Holi, cobalah Pak Holi naiki. Yang naikin tuh bukan saya, Bu, Pak Hendra yang naikin real. Pak Hendra. Ya lagi. Orang itu punya UYM. Bu Heti beli 5.000 lot ya? Pil ya? Ya itu 5.000 yang kemarin karena salah pencet. Yang sebelumnya kan ada lagi. Berapa sebelumnya? 50.000. Nah, udah hampir 10.000, jadi sudah hampir 15.000 nih. Wow, 15.000 lot. Udah mau 100 juta ya, Bu? Dari modal Iya, 129 iyalah. Iyalah, gitu. 129 itu modal udah 75 juta. Benar. Terus? Habis itu beli kan? Beli. Udah itu kemarin mau beli 500, tekanlah 5.000, angkanya 51. Mesti ganti kacamata, Bu. Kacamatanya nggak salah, tangannya ini yang salah. 15.000 sama 5.000, 20.000 lot. Tapi kan dilihat, Bu. Harusnya kan dilihat nilainya. Ada nilainya. Oh, itulah saya pencet, nak lihat-lihat nilai, langsung tek udah tutup. Saya takutnya bukan itu kok, Bu. Takutnya yang 10.000 tadi ya kan. Itu Ya. dijual di 51. Jadinya cut loss.
Ini Bersih sekarang langsung portofolionya, nggak merah. ini sekarang nih Hijau jam semua. 10 malam Dijual. saya udah pasang nih. Jual. Saya jual di 5.050 aja nih. Belum ada yang mau beli nih. Belilah, Bu. 50 rupiah. 50 rupiah saya mau jual nih. Sekarang Belum berapa ada. dia? Sekarang 55 ya? Sekarang berapa dia? 52. Sekarang 50 terus dia, Pak. Oh, pasti ya hilang tuh habis-habis itu pelan-pelan tuh, Bu. Pasang aja, itu pelan-pelan nih makan. Iya, setiap jam Habis-habis pelan-pelan. 10 saya pasang. Belinya 51, jualnya 50. Enggak, dipasang 1 bulan ya, Bu. Dari hari ini terjual 1 bulan 50. Pas Katanya nggak bisa suatu saat kalau terjual yang tuh. 50 itu setiap bisa ya? hari bisa auto sell yang panjang, bisa berlama-lama, nggak bisa. Oh, Itu. sebulan gitu loh, 50 rupiah. Harus setiap hari, repot juga. Iya, Berarti setiap hari. Ya Bu Heti bunyiin mau alarm. CL, Bu, CL. Iya, Jangan. iya, Bu. Oh. Mungkin perlu dicoba pasar nego kayaknya ya, Bu. Pasar nego dia bisa ganti berapa, Pak? Ya, paling 40. 40. Di CL rugi berapa tuh, Bu Heti? 51 jadi 50. Oh, Mungkin 1 sekitar rupiah. 500.000 enggak ya? 1 Nggak tahu rupiah dah. aja tuh. 1 rupiah lah tuh. 51 beli, Wah, 50. 500.000 buat Bu Heti. Bu, ketawa ya. Diketawain. Tapi real tuh sabar aja, Bu. 500.000 Itu kayaknya buat Bu Heti. real tuh sabar aja. Iya, Pasti bisa naik gitu. naik. Jadi kan terkenal tuh. Awannya Anggap aja tebal deposito. itu. Iya, deposito aja setahun gitu. Ya Pak Oli ya. Anggap aja. Kenapa, Bos? Nanti dia Awannya barengan tebal bangunnya lagi. sama kabak. Ya ini. Di depan. Iya, anggap aja Ichimoku-nya deposito. tebal. Iya. Jadi melipir ini, bisa jadi melipir Banyak beli tuh, banyak yang tenggelam. setelah awan ini. Nih lihat nih alarm tuh sudah Tunggu tembus awan itu, awannya tebal, jangka Yang mana? panjang. Real. Masalahnya Bu Heti merasa kita nggak bisa main lagi, duitnya bagian situ kan? Iya betul. Nah bener, aku udah tahu. Oh, saya pikir itu Makanya hanya 10%. itu mau buang dulu yang 5.000. Itu gara-gara salah klik kan ya, kalau nggak salah ya Bu ya. Bener. Tapi kalau tahu-tahu bangun kayak MDIA tadi kan cuan ya, Bu. MDIA gila loh, sekali bangun langsung ke 61 loh tadi. Padahal itu udah betul. berapa tahun ya dia Iya. gocapnya. Iya benar, udah. Enggak, belum beberapa Andi kemarin tahun. juga kan sempat naik, Andi. Kan di sini udah diinfo nih. MDIA. Iya, telat baca. Saya 61. pas baca udah naik ke 56, 57. Iya. Real ada infonya enggak Pak? Real Pak? Belum ada di sini, Bu. Oh, kalau ada info di sini Pak. Iya, yang di zombie. Siap-siap FIFA, aku itu kan ya, aku itu kan saham-saham tidur nih, tapi mulai bangun. Iya, aku tadi ya saya kan ada bilang, aku tuh saya dapat dari mana ya dengar itu. Oh, aku mau jalan juga tuh Pak. Kayak Andi kemarin. Ya. Dan udah bangun sebentar tidur lagi tuh sampai sekarang. Andi juga kan gerak-gerak dikit. Kemarin siapa yang info kan Tapi Andi? hati-hati loh, kayak MDIA tadi udah naik ke 61 turun ke 52. Ya udah Mau tidur lagi dia. Spike-nya udah tercapai MDIA. Iya, tapi dia Tidur lagi, tidur lagi sampai 3 tahun. Kayak Nanti naik kabak lagi. gitu kan. Oh. Ini super hati-hati nih. Maka Jadi kata Sama nih. kalau rel ini kapan bisa ininya nih Pak? Tapi orang masih ada beli ya, saya lihat di situ masih berjalan. Angkanya itu masih jalan ya, 50-nya itu masih ada yang beli gitu. Nah, ngerti dah. Kota udah tidur lama itu, belum bangun-bangun. Kota nggak dibangunin tuh. Nunggu pas Kota tidur. Paseman tuh. Iya, kota tidur juga. Banyak ya tidur. Puasa dia, Bu. Enggak lagi puasa dia. Nanti lah. Paseman kemarin Idul Fitri bangun nggak dia? Ini lagi puasa dia. Sebulan. Paseman lagi marah-marah kemarin ini. SDMU dia 52, dia terbang ke 93. Wah. SDMU, aku juga kena tuh di 50, aku cut loss, dia naik ke 93, capek deh. Hah. Aduh, ampun dah. Nggak anggap Mestinya Bu Selvi buang dulu tuh. Salah Bu Selvi itu.
Kalau udah buang, Boleh. sekarang kasih naik. Dia tidur ke gocap, aku buang. Dia bangun. Iya. Kak. Bohoki. Pauli, SDMR kok kencang mana ya? SDMR. Kencang Iya, banget itu. SDMR juga kemarin SDMR. kencang. Kenapa ya? Kok kencang banget itu ya? Itu LK-nya bagus ya? SDMR. SDMR. Iya, sempat naik tinggi SMDR kemarin. SMDR. Iya. Hoki-hokian berarti ini saham. Itu gila itu. Tiba-tiba sampai berapa persen lah ya? Hampir 100% kali. 36. Gila. Ngeri. Naik puncak. Oke, ada lagi yang lain? Ada Pak. Udah tuh Pak, makasih Pak. Coba lihatkan BSML Pak. BSML. Hari ini oke kok. Naik Ya. terus BSML. Besok Pak. Besok masih oke. Oh, masih oke ya, bisa 1000-an tuh. Tadi udah 1000. Iya. Jadi besok bisa 1000 lagi tuh. Ya, kalau bisa tembus 1100, nah bisa terbang lagi nih BSML. Oh. Nah, Bu Heti udah con belum? Udah dong. Nah, Udah, kenapa Bu. nggak ditepen? Enten nyungsep loh. Nah, gitu loh. Kalau udah con ya ditepe, Bu. Kita nyesel loh. Konnya Gitu berapa ya. persen? Mungkin 0,3% kan? Ya, sama Udah. dengan komisi. Udah lebih Pak. Udah lebih ya, boleh lah. Buang Udah dulu. tebel. Udah tinggi dia nih. Ya. Nah, yang kayak gitu mesti ditepe sebagian, Bu. Oh, sebagian sudah. Oh. Bagian lagi. Sebagian lagi itu makanya mau dilihat itu besok masih berjalan enggak gitu. Kalau bisa 1100-an, wow. Cukup lah Bu, 20%. Jangan lebih lagi, nanti jatuh baru lah. Nanti 20% 1100 cukup lah nggak, profitnya, Bu. nanti 1100 nggak di TP lalu turun. Turun lagi. Iya, betul. Jadi mendingan ditepe lah, ganti yang lain. Ya, udah Oh, cukup lah 20% profit. second liner sebaiknya jangan nginep. Second liner maksudnya apa, Pak? Saham-saham yang Gorengan. yang lapis. Itu gorengan itu. Yang volatil. Oh. Ini speknya udah tercapai semua loh, Pak. Iya, bahaya Bu Eti. TP lah bahaya besok. Ya. Kalau sempat, jangan anjlok besok. Jangan Pasang sampai jual jam dulu. besok baru nyesel. Ya. Kalau mau lihat lagi Pak, TRJA Pak. Woi. Besok Baru TRJA mau aja. masuk, Pak. Besok lihat TRJA ya. Ini candlenya udah mulai mau hijau. Kalau besok candlenya hijau, Bawah hijau. baru Yang beli. garis panjang itu hijau. Saya lihat garis panjangnya itu hijau. Bukan candlenya. Candle Bukan. belum. Ini loh, candle ini. Candlenya udah doji. Itu volume tuh. Ya, ini kan Itu ini volume kan tuh yang hijau. setelah turun ya kan, setelah turun ini kan mengecil. Spekulatif buy. Yes. Besok kalau di sini Oh, ada tanah loh Pak. biru baru beli. Baru mantap. Ya. Tapi lihat dulu di atas tuh STO, MSAJ, RSI semua merah. Belum hijau semua tuh. RSI, stop sama MACD. Ini Masih merah semua. udah mulai mau golden cross ini. Ini mau golden cross. Dari downtrend ke uptrend ya Pak. Yes, mau reversal, bukan uptrend, mau reversal. Reversal. Ya. Reversal itu apa Pak? Pembalikan ya, pembalikan arah. Balik arah. Setelah Tarik turun lagi arah dari naik. mana? Arah mata angin. Pak Holi, Bang besok masih bisa naik nggak Pak Holi? Semoga lah, Bang. Bang tuh udah turun, hancur, BCA hancur.
BCA Kalau gimana Pak? besok BCA? Waduh. harga saham gabungan turun lagi ya turun lagi. BANK bagus Bu, sudah BANK Pak Hari. ya sudah break dari ini awan Ichimoku. Bisa turun Sepertinya lagi. besok masih naik lagi. bisa naik lagi. Ini udah ngelewatin harga tertinggi sebelumnya nih di sini nih. Bang. Ya. Hold ya Pak Holi ya. Masih Ya, hold. hold. Yes. Hoki ini Bang. Ya, Kalau makasih, BCA Pak, BCA terus turun. Ya, masih turun. Waduh, gawat. Bisa Masih ke merah. 76. Masih Waduh. merah. 76 Waduh, aja baru beli. gawat. Kata Terjebak. siapa mah 76? Terjebak. Kata mamiku. 7650. Tunggu di 7650. Iya, Wow, 7.600-an baru beli. wow. Gawat. Gawat deh. Gawat deh punya 1000 lot nih. Gawat nih. Tapi udah Pak, volumenya mana yang beli nih? Volumenya tinggi tuh volumenya. Mudah-mudahan besok balik arah. Itu boleh volumenya lihat. Segede banget. Banyak pembelian. Banyak yang borong gitu. Selama nggak turun dari ini garis ini, Mas Teman. ya berarti ke 7650 masih jauh. Tapi kalau jebol ini garis ini, support ini, ya tunggu di 7650. Supportnya 78 Pak ya? Supportnya berapa tuh? 750 ya? 77 ya? Supportnya tuh. Supportnya Support sekarang 78. 78 ya. Dijagain. Kalau jebol dari 78 ya dia 76 langsung ya. Ya, dia akan ke 7650. 7650 boleh beli lah. Ya, antrinya di 7650. Telkom juga boleh monitor tuh Telkom. Udah murah juga. Udah mau disupport. Ya, Telkom, BBCA, ITMG. Oh, ITMG udah naik hari ini. TLKM. Indonesia. Tuh, Telkom Telkom. Juni bagi dividen loh. Nah iya makanya dia turun. Ntar pasti dia naik ntar. Setelah bagi dividen, iya. ARB berarti ya? ARB ya? Telkom hari ini? ARB kali ya? Iya turun tadi banyak keempat-empatan. Kalau ITMG ya ARB langsung. Kalau ini Telkom. Belum ARB tapi udah ITMG, naik ya. ITMG udah naik kok 5%. Hari ini. Besok HK Pak. Besok HK. Pokoknya kalau Ibu Mengkim dia suaranya nyaring itu berarti ITMG-nya naik. Suara nyaring. Lihat deh suara nyaring naik deh ya. Kalau nggak ada suaranya berarti turun ITMG. Coba BCA buat nyaring lah suaranya supaya naik BCA besok. BCA aja. Pokoknya kalau lagi left trade gak ada suaranya ya. Nah, berarti turun sahamnya. Oli. Ya bos. Oli. Ini kalau saham sudah nyentuh speknya, misal 05 udah kesentuh, 015 udah kesentuh, itu selalu turun apa gimana, Ya, Bos? rata koreksi Pak, ya koreksi dulu. Ya, kalau sudah nyampe spek. Hanya 30-nya belum gitu. Ya, tetap jadi koreksi, ya? Iya 30 itu kan jangka yang lebih panjang lagi. Jadi turun dulu baru nanti bisa naik lagi. Di speknya yang masih tinggi apa Pak Oli? Untuk 05? 05 belum screening lagi. Belum ya. Gimana kalau screeningnya dibagi masing-masing 100 saham gitu kan cuma ada 800 saham tuh. 50-an. 100 Pak, 10 aja pada males. Nah kan. Jangan jujur-jujur banget lah Bu Silvi. Jangan 10, 5 aja awal-awal rajin, lama-lama ada yang mau screening. Oli. Bu, Andra Melesa. Ya bos. Izin pamit dulu, Pak Oli. Izin pamit dulu. Baik bos. Ya, makasih teman-teman.
Gila Terima BCA kasih. ini hari. Oke, makasih Pak Oli. Oke, Bos. BCA kenapa, Mak? 15M. Ya. BCA kenapa yang jual? Asing jual hari 115M, gila. BMRI banyak ya jual BMRI. Saya beli BMRI. BBRI asing malah buy loh, besok bisa naik ya BBRI. Enggak, BMRI. BMRI, bentar. BMRI asing buy juga. Oke deh, sip deh. BCA doang yang dijual. MPPA besok bisa hijau enggak, Pak? Pak Holi. Besok dicek, Bu. Oh, besok baru bisa dicek. Iya. Mak, Sepertinya mau hijau. BJBR gimana? BJBR. BJBR besok kan Mbak ini Kumdot. Iya, gimana? Di buy asing nggak? Asing sell. Walah. 3,88M. Biar lebih saking dia lain tak kira iya. Tapi asing nggak lihat dividen sih, aneh bener. Bener loh, dia nggak lihat dividen sama sekali. Oh iya, besok BJPR jangan beli sore ya. Iya. Iya, karena bagi dividen. Ya aja. Beli dong Pak, dapat dividen Pak. Kok jangan beli sore? Belinya pagi, sore jual. Itu masih oke. Jangan beli sore. Kalau beli Nggak sore dapat dong Pak dividennya kalau jual sore. Nggak dapat dong dividennya. Lumayan loh 99 Pak. iya, tapi penurunannya itu kan bikin sakit hati. 7%. 7%. Kali ARB sekali. Kayaknya dia nggak mungkin ARB deh, enggak deh. Tapi waktu BJTM kemarin nggak turun ya Pak Eli. Gimana? Jadi dia masih stabil terus baru 2 hari kemudian baru turun BJTM. BJTM, iya BJTM. Betul. Ya. Malam susah tidur, pagi susah bangun. Turun kok Pak di sini nih. Nanti 29 Maret. Tapi dia naik lagi Pak. Dia ARB terus dia naik lagi. Oh iya, mantul ya. Tapi ya pembukaan dia ya, awal Iya, pasar dia pembukaan turun dia lalu ARB. mantul, betul. Mantul lagi ya. Iya. GPR. Iya, kembali lagi ke sini. Ada lagi yang lain? Oke deh, makasih Pak Oli. Oke, udah cukup Pak Oli. Udah banyak tadi. PR-nya udah banyak. PR-nya banyak. Terima kasih semua Pak Oli. Terima kasih Pak Oli. Selamat malam semua. Terima kasih Pak Oli. Maaf ya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, orang lagi. Thank you Pak Oli, thank you. Gak ada emiten terima kasih namanya. Terima kasih Pak Oli. IPO itu ya. Oke, Bos. Apa? Besok ada saham IPO ya yang baru ya. Apa besok yang IPO? Apa Cici apa tuh? Cisco. Cisco ya, Ciko atau apalah. Pak ada beli? Belum. Oh, kalau besok ada yang IPO berarti pas 800 emiten. Iya. Bukan adanya ada beli IPO apa tuh? Iya itu Cisco ya, kalau nggak salah apa-apalah. Cisco kalau nggak salah. Kok kakaknya nggak mau ikutan? Telat, nggak dapet. Antri aja antri. Iya. Goto aja nggak ngantri. Ya udah. Banyak bandarnya nanti yang jagain. Dijagain. Oke, thank you semuanya. Selamat Oke, malam. terima kasih. Sampai Selamat jumpa malam. besok. Terima kasih 14 dari 40. 13. 12. 12. Belum, Ya, masih 13. 12. Sampai nanti sisa 8 biasanya.
ARB. Oke bos, thank you bos. Oke, Sampai makasih, jumpa Pak. besok. Terima Oke. kasih. Terima kasih Pak Oli. Oke.